Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alda Nur Pramadinda. Stambuk saya F521228. Prodi saya S1 Sistem Informasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang rangkuman mata kuliah pengantar Sistem Informasi dosen Hajrah Rasmita. Yang pertama itu tentang startup business. Nah, startup ini mempunyai definisi. Yang pertama tuh, startup adalah struktur bisnis yang dimulai untuk memecahkan permasalahan dengan menggunakan produk atau jasa layanan. Yang kedua, pengertian startup menurut Paul Graham adalah perusahaan yang dirancang untuk tumbuh dengan sangat cepat. Nah, untuk itu ada beberapa karakteristik. Yang pertama itu usia. Usianya itu usia perusahaan. Yang pertama, usia perusahaan kurang dari 3 tahun. Yang kedua, jumlah pegawai kurang dari 20 orang. Yang ketiga, pendapatan kurang dari 100.000 per tahun. Yang keempat, masih dalam tahap berkembang. Yang kelima, umumnya beroperasi dalam bidang teknologi. Yang keenam, produk yang dibuat berupa aplikasi dalam bentuk digital. Dan yang terakhir, biasanya beroperasi melalui website. Ada beberapa jenis pendanaan yang bisa diperoleh sebuah perusahaan startup. Yang pertama itu bootstrapping, yaitu mencari sendiri sumber pendanaan melalui sumber daya yang mereka miliki, baik melalui link atau kenalan yang dimiliki, sampai menemukan investor yang mengucurkan uang untuk model bisnis yang dimiliki. Yang kedua itu seed funding, yaitu cara ini biasanya melakukan presentasi kepada perusahaan yang dirasa mampu memberikan pendanaan kepada startup yang dimiliki untuk membuktikan bahwa ide bisnis dapat berjalan dengan baik sebelum memperoleh pendanaan lebih lanjut. Yang ketiga, seri A, B, bla 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 funding, yaitu biasanya tahapan ini dimiliki oleh perusahaan yang sudah memiliki nama atau dikenal oleh banyak orang dan sudah siap menerima pendanaan dari venture capital. Perusahaan startup menawarkan saham sebagai timbal balik dari pendanaan yang diperoleh dari venture capital. Contoh startup di Indonesia itu yang berhasil, yang pertama itu Gojek. Yaitu dia ada beberapa macam. Yang pertama itu perusahaan jasa transportasi online ini pertama kali didirikan pada tahun 2010 oleh Nadiem Karim di Jakarta. Yang kedua, Gojek merupakan salah satu contoh bisnis startup dengan pertumbuhan sangat cepat dan telah menjadi unicorn di Indonesia. Yang ketiga, perusahaan startup ini bergerak di bidang transportasi online. Telah berhasil mengubah gaya hidup sebagian masyarakat di Indonesia dengan menggunakan layanan transportasi berbasis aplikasi. Yang kedua itu Bukalapak. Perusahaan rintisan ini pertama kali di-launching pada tanggal 10 Januari 2010 oleh Ahmad Zaki yang juga sebagai founder dan COPT Bukalapak saat ini. Yang kedua, Bukalapak adalah salah satu marketplace pasar daring terbesar dan terpopuler di Indonesia. Yang ketiga, perusahaan startup Indonesia ini menyediakan fasilitas penjualan dengan sistem customer to customer C2C, di mana semua orang dapat membuka toko online secara gratis. Yang keempat, kemudian pemiliki toko online dapat melayani pembeli di seluruh Indonesia, baik dalam jumlah satuan maupun partai besar. Yang terakhir, di Bukalapak, pengguna perorangan ataupun perusahaan dapat membeli atau menjual berbagai produk baik bekas atau baru. Yang ketiga itu, pertama, secara resmi Tokopedia didirikan pada tanggal 6 Februari 2009 dan diluncurkan ke publik pada tanggal 17 Agustus 2018 oleh William Tanuwijaya dan Leontinus Alpha Edison. Yang kedua, bersama dengan Bukalapak, saat ini Tokopedia telah berhasil menjadi salah satu marketplace terbesar di Indonesia. Yang ketiga, dengan menggunakan Tokopedia, maka semua orang baik individu atau brand besar dapat membuka dan mengelola toko online secara gratis. Yang keempat, Tokopedia adalah startup teknologi pertama di Asia Tenggara berhasil memperoleh pendanaan investasi sebesar US 100 juta dari Sequoia Capital dan SoftBank Internet and Media Inc. Yang keempat itu Tiket.com. Tiket.com ini merupakan startup Indonesia yang menyediakan layanan pemesanan
Indonesia yang menyediakan layanan pemesanan tiket pesawat, kereta api, hotel, tiket konser, dan lain-lain yang berbasis di Jakarta. Yang kedua itu perusahaan ini pertama kali didirikan pada bulan Agustus 2011 oleh Wemas Agus Setiawan, Dimas Surya Saputra, Natali Ardianto, dan Mikhail Gairi Undarsa. Yang ketiga itu pada awalnya perusahaan rintisan dicetuskan oleh Wenas Agus Setiawan dengan membeli domain Tiket.com lalu mengajak beberapa temannya untuk merintis situs pemesanan tiket pesawat dan kereta api. Dan yang terakhir, Tiket.com pada saat ini telah membuktikan sebagai salah satu situs booking online yang terpercaya di Indonesia. Materi yang kedua itu tentang good governance dan clean government. Yang pertama itu dia penerapannya manajemen pemerintahan berbasis kinerja atau SIKPD atau Sistem Informasi Keuangan Pemerintah Daerah. Yang kedua itu reformasi pelayanan publik. Yang ketiga pencegahan korupsi pada proses pengadaan barang dan jasa publik. Yang keempat itu peningkatan kesadaran anti korupsi pada aparatur dan masyarakat. Yang kelima itu peningkatan penanganan pengaduan masyarakat. Yang keenam peningkatan kemampuan teknis aparatur. Dan yang ketujuh peningkatan kapasitas daerah melalui perbaikan dan penyempurnaan kelembagaan tata laksana dan peningkatan kesejahteraan aparatur. Definisi e-government ini merupakan penggunaan TI atau teknologi informasi dan komunikasi untuk mewujudkan praktik pemerintahan yang lebih efisien dan efektif, pelayanan yang lebih terjangkau dan memperluas akses publik untuk memperoleh informasi sehingga akuntabilitas meningkat. Terus, e-government ini diartikan sebagai alatnya itu kayak penggunaan teknologi informasi dan komunikasi atau ICT. Terus kedua itu tujuannya itu untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas. Objeknya itu kayak layanan pemerintahan. Terus, tujuan dan sasaran pembangunan e-government ini yang pertama tuh meningkatkan mutu layanan publik melalui pemanfaatan TI atau teknologi informasi dan komunikasi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Yang kedua itu terbentuknya pemerintahan yang bersih, transparan, dan mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif. Dan yang terakhir, perbaikan organisasi, sistem manajemen, dan proses kerja kepemerintahan. Manfaat pembangunan e-government ini yang pertama tuh meningkatkan kualitas pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Yang kedua tuh memperbaiki proses transparansi dan akuntabilitas di kalangan penyelenggaraan pemerintahan. Yang ketiga mereduksi biaya transaksi komunikasi dan interaksi yang terjadi dalam proses pemerintahan. Dan yang terakhir menciptakan masyarakat berbasis komunitas informasi yang lebih berkualitas. Materi yang terakhir tentang IoT. Internet of Things. Apa itu Internet of Things? Internet of Things adalah suatu konsep di mana objek tertentu mempunyai kemampuan untuk mentransfer data melalui jaringan internet. Teknologi ini ditemukan pertama kali oleh Kevin Ashton pada tahun 1999. Internet of Things terdiri atas dua bagian utama, yaitu internet yang mengatur konektivitas dan things yang berarti objek atau perangkat. Things memiliki kemampuan untuk mengumpulkan, menyimpan, memproses data, dan mengirimkannya ke internet. Konsep dan cara kerja Internet of Things, 3 elemen utama IoT itu yang pertama, perangkat koneksi ke jaringan internet. Dan yang kedua, cloud data center, tempat untuk menyimpan aplikasi dan database. Yang terakhir itu barang fisik yang dilengkapi modul IoT gateway sensor. Cara kerja IoT adalah setiap benda yang terhubung dengan internet bisa diakses kapan saja dan di mana saja. Contoh konsep dan cara kerja Internet of Things yang pertama tuh colokan listrik pintar. Ide project untuk Internet of Things yang pertama adalah pembuatan colokan listrik pintar. Colokan listrik yang dimiliki dikoneksikan dengan Wi-Fi dan disambungkan dengan barang-barang elektronik seperti lampu atau oven. Jadi Anda nantinya bisa menghidupkan maupun mematikan sambungan listrik dengan jangkauan internet pada ponsel yang terkoneksi ke colokan listrik tersebut. Yang manfaatnya itu, manfaat dari Internet of Things yang pertama tuh pekerjaan yang kita lakukan lebih mudah, cepat, dan efisien. Yang kedua tuh kita dapat mendeteksi pengguna dimanapun dan berada. Contoh sederhana lainnya, kita tidak perlu mengecek bahan-bahan makanan yang ada di dalam kulkas, karena di kulkas sudah ada sensor atau modul IoT yang memberitahukan kita melalui SMS ke smartphone bahwa ada makanan yang habis.
Dan yang terakhir, kekurangan dari Internet of Things. Keamanannya itu, IoT menciptakan ekosistem perangkat yang terhubung secara konstan yang berkomunikasi melalui jaringan. Sistem ini menawarkan sedikit kontrol meski ada tindakan pengamanan. Ini membuat pengguna terpapar berbagai jenis penyerangan. Privasi. Kecanggihan IoT menyediakan data pribadi yang substansial secara ekstrim tanpa partisipasi aktif pengguna. Yang ketiga, kompleksitas. Beberapa penemukan sistem IoT rumit dalam hal desain, penyebaran, dan pemeliharaan, mengingat penggunaan beberapa teknologi dan seperangkat teknologi baru yang memungkinkan. Dan yang terakhir, fleksibilitas. Banyak yang peduli dengan fleksibilitas sistem IoT agar mudah berintegrasi dengan yang lain. Mereka khawatir menemukan diri mereka dengan beberapa sistem yang bertentangan atau terkunci. Terima kasih.